benarkah Habib itu keturunan Nabi? Maka ada namanya Maktab Alawiyin di Jakarta. Jadi Raja Sultan Siak itu kan katanya keturunan Habib As-Sayyab Banahsan. Dimintakan silsilah nasabnya ke Jakarta, ditelusuri, ternyata memang Habib, keturunan dari Imam Ja'far Shadiq, sampai nasabnya kepada Zainal Abidin, anak dari Husain, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib diambil dari kata hub, cinta, sayang. Habib kan kita sayang betul dengan dia. Sayang kita dengan datuknya, sayang kita dengan cucu cicitnya. Tapi kalau ada orang mengaku-ngaku Habib, kita tak salah juga untuk menengok. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Ada syahadah dari Maktab Naqabah Alawiyin dari Jakarta. Oh ada nih. Jadi jangan dia modal hidung panjang aja. Rupanya dari Pakistan. Tapi kalau saya mengaku Habib, takkan ada orang percaya. An asila qarabati ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya. An asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15. Mana lebih tua, Zaid bin Sabit atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas lebih tua. Tapi ketika bersalaman, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Karena kami ingin memuliakan keluarga Rasulullah. Jadi kalau ada jamaah cium tangan saya, kenapa ente cium? Saya bukan keluarga Rasulullah. Ustaz sudah mengajar kami. Banyak ustaz-ustaz lain yang lebih alim. Oleh sebab itu maka Habib itu adalah keluarga Rasulullah kalau dia punya silsilah nasab. Kalau dia tak punya silsilah nasab, mengaku-ngaku, maka dia sudah menyiapkan tempat duduk dari kursi neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Ustaz, apa hukumnya kita ngurus beasiswa ada persyaratan SK, surat keterangan miskin, tapi kita mampu. Jadi banyak teman saya memalsukan SKTM. Jadi masalah miskin dan tak miskin itu standarnya apa di Republik Indonesia? Tanya dulu. Kalau kata dia yang dapat beasiswa ini kalau pendapatan orang tuanya di bawah upah minimum regional, di bawah UMR. Tanyalah ayah kita, gaji ayah berapa? 2,5 juta. Ini katanya di bawah 2,5 juta, layak dapat. Apa standarnya? Kalau bohong-bohong, tipu-tipu, tak usahlah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjerumus kepada yang haram. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepada engkau salamatan fid din, tapi ketika masalah rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya, jangan ragu. Limadza akhsal faqra wa ana abdul ghani, mengapa aku takut ketiadaan harta sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Apa kata Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Kalau orang yang punya ayah saja tak khawatir, mengapa orang yang punya Tuhan khawatir? Petantang petenteng dia. Kenapa? Ayahnya kaya, dia lebih kaya lagi. Siapa dia? Wa huwal ghaniyul hamid. Berarti ada masalah dengan imannya. Orang yang korupsi, orang yang menyuap menyogok, dia bukan masalah akhlak,
tapi masalah akidahnya rusak. Ragu dia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa beda Aswaja dengan Syiah? Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Sedangkan Syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada 5 titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan, meninggal Hasan, Husain, meninggal Husain, Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, meninggal Ja'far Shadiq, Imam Baqir, sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Pada rukun iman. 2, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini, dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qaim. Dia nanti turun. Tapi sementara imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. 3, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyebut Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, aku tak bisa duduk sama mereka. Kenapa? Aku mengatakan Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dia duduk di sebelah Abu Bakar laknatullah alaih. Umar laknatullah alaih. Mana bisa kita duduk sama dia? Kalau ada orang Ahlussunnah bisa duduk sama Syiah, 2 kemungkinan. Pertama jahil, kedua pokak. 4, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah. Mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. Nikah kontrak ini bahaya. Itu sama dengan legalisasi prostitusi. Penyebaran virus HIV/AIDS. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disangka solehah, jilbab panjang, tapi kena penyakit kelamin karena gonta-ganti flash disk. 5, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya saya Sunni. Lama-lama saya Susi. Sunni Syi'i. Gabungan antara 2. Nah ini letak persimpangan kita. Ingat yang 5. Jadi kalau ada yang nanya, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Ada 5 kata Ustaz kemarin. Apa dia? Itulah tak perlu aku ingat, paham. Bagaimana solusi supaya lepas dari riba? Jangan minjam. Allah, Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tuh. Ustaz selama pulang dari Mesir, dari Kairo, dari Maroko, pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sampai sekarang pernah tak minjam duit riba? Tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil duit dari mana? Saya pinjaman tanpa bunga. Di mana? Amak Bank. Amak ambo. Mak, aku mau beli mobil nih. Jual gelang mak nih. Iyalah. Nanti ada ku bayar. Iyalah. Pinjaman lunak tanpa bunga. Cuman kadang-kadang lebih besar pula bunga dia daripada. Tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustadz bagaimana? Inilah nangkene rosai. Banyak orang bertanya ini sesudah terjadi.
Jadi ustaz itu diposisikannya dalam posisi yang serba salah. Kalau ada duit menebus, tebuslah. Kalau tak ada menebus, mau pinjam pun tak ada orang ngasih pinjam, apa boleh buat. Tapi sesudah itu jangan pinjam lagi. Cuman kadang kita ini kan hilang kesadaran. Begitu sudah tertutup nanti, pinjam lagi. Kata ustaz kemarin tak boleh, mandi taubat kan selesai. Pandai pula dia mencari dalilnya. Mengenai solat tarawih 4 rakaat 1 salam, 2 bulan lagi Ramadan nih. Sedangkan solat tarawih itu solat sunat. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan 4 rakaat 1 salam? Kalau pernah, mazhab Imam Maliki mengatakan makruh karena tak sesuai. Tolong Pak Ustadz jelaskan dulu. Cari di YouTube Somat Tarawih, dapat nanti videonya. Tulis di YouTube Somat spasi Tarawih, share, bagi ke kawan-kawan. Ini siaran ulangannya nih. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat 1 salam batal. Nama kitabnya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, Abdurrahman Al-Jazairi. Menurut Hanafi sama Hambali makruh karena lebih, tapi tetap sah. Oleh sebab itu, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia, kata mereka ini berdua salatul laili matna matna, salat malam 2-2. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah itu 4 rakaat, maksudnya tetap 2 rakaat 1 salam. Tapi setelah 4 rakaat Nabi duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarawih. Maka disebut solat itu solat tarawih. Tapi sebetulnya salatul laili matna matna. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan Abdul Aziz Ibnu Baz. Tapi kalau ada yang membuat 4 pun, hanya mazhab Syafi'i saja mengatakan batal. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tetap sah. Hanya saja makruh karena terlalu lama, tegak dan panjang. Itu saja. Saya tak pernah mempermasalahkan itu selama tak keluar dari mazhab yang 4. Suatu hari saya masbuk solat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu. Nah, Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai salat 2 rakaat, sahabat bertanya, tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya?" "Ya Rasulullah, apakah turun wahyu?" "Kenapa? Kenapa zuhur 2 rakaat?" 2 tadi ya?" "Iya." Nabi tegak lagi, tambah 2 rakaat lagi. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi karena lupa. Bagaimana cara kita tetap istiqomah menjaga hati agar tetap dalam ketaatan dan ingat senantiasa terjaga? Tadi kan sudah kita kaji. Yang membuat orang terjaga itu siapa? Ada kawan yang menjaga. Yang membuat terjaga siapa? Pasang telinga. Yang membuat kita jaga, sadar, pasang mata.
Habis itu sholat, zakat, puasa, umrah, ibadah-ibadah buat kita jaga. Maka berkawanlah sama orang yang menjagakan kita. Jamaah ini menjagakan ustaz, ustaz menjaga jamaah. Ustaz Somad, kapan kita pengajian di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Dia sedang mengingatkan kita. Siapa? Jamaah. Saling ingat mengingatkan. Maka berkawanlah dengan orang yang mengingatkan kita. Sekarang kawan ini terbagi dua. Pertama mengingatkan pengajian, yang kedua mengingatkan kapan kita main gaple lagi. Datang SMS ke anak muda, malam ini ayo kita karaoke yuk. Ah, tidak, saya mau pengajian ke Masjid Gunung Merah. Alhamdulillah selamat dia. Jadi kau tak ikut dengan kami, nanti pulang dari masjid kita. Itu belum lagi. Maka berkawanlah dengan orang yang memperhatikan jilbab kita. Kok kenapa jilbabnya pendek? Berkawanlah dengan orang yang memperhatikan sedekah kita. Ente sudah sedekah atau belum? Tapi sesama laki-laki, sesama perempuan. Ustaz Somad, boleh enggak kalau saya SMS teman saya membangunkan tahajud malam? Jangan. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan mengajak berawal dari langkah step by step. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Apalah salahnya Ustaz? Kan cuma bangunkan dia, miskol aja kok. La talbisul haqqa bil batil. Kalau mau suruh dia beli jam. Banyak jam waker bisa berbunyi. Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara empat mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak ini sebentar? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat deh. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu, saya hanya menguji kamu saja. Oh begitu. Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak? Ustaz begitu ya? Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam. Saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN. Subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya? Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki. Kalau perempuan bahaya itu kalau perempuan gitu. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya. Tak bisa tegak sholat, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa berbaring, telentang pakai isyarat mata. Tak bisa telentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa, kita sembahyangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, kutayamumkan mak ya. Iya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang, bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat.
pakai celana jin. Saya nengoknya udah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam dia keluarkan HP-nya. Keluarkan HP pula. Yasin, astagfirullah. Ternyata casingnya metal. Signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak tuh membacakan di ruang ICU. Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamanya. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak solat, pejam mata aja Pak Ustaz. Eling, oh tak bisa. Maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustaz Doni, fikih. Ustaz Masriyadi Hasan, fikih. Ustaz Samsudin Muir, fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua. Datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustadz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal. Orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, dia tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitamkannya. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang keningnya hitam riak, asik membeli Nivea, memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih. Maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa. Harus korma. Dia tak terima kias. Orang ni pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, munkarah, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram itu minum dia di bawah. Itu guna siramkan. Nah, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang penuh dengan bintik-bintik hitam maksiat? Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar.
Kalla balrana, ada satu titik hitam, ala qulubihim, dalam hati mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada istighfarnya pelan, ada cepat, ada model menyanyi. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Tergantung masing-masing lah. Kan ada orang tuh modelnya tegas aja. Orang Batak tegas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang Jawa pakai lagu, astagfirullah. Macam-macam. Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar karena Allah. Sekarang banyak orang istighfar karena orang. Kalau orang banyak baru dia istighfar. Tak ada orang kiri kanan. Man lazamal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kapan waktu yang paling bagus? Wabil ashari hum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Bangun jam 4 salat tahajud. Saya jam 2 udah bangun, mantap. Jam 3 hebat. Jam 4 oke. Habis itu istighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah. Matikan TV, matikan HP, banyak-banyak istighfar. Bagaimana karyawan bank konvensional atau bank syariah? Apakah termasuk riba? Konvensional riba, bank syariah tidak. Begitu fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya Pak Ustadz di bank konvensional, pindahlah ke bank syariah. Caranya Pak Ustadz? Caranya enggak tanya ke saya. Tanyalah di bank Anda. Itu kan bank sudah membuka divisi syariah. Jadi bank-bank konvensional membuka divisi syariah, kontraknya 15 tahun dalam rangka menumbuhkan ekonomi syariah. Jika dalam waktu 15 tahun bank konvensional yang membuka divisi syariah tidak bisa memisahkan diri, maka dia dianggap gagal, tutup. Jadi sebetulnya dia seperti skoci perahu kecil di samping perahu besar. Nanti diharapkan setelah 15 tahun dia akan berdiri sendiri seperti bank muamalat. Muamalat tidak menginduk ke bank konvensional. Beda dengan HSBC Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah. Itu masih menginduk ke konvensional. Limit waktunya 15 tahun. Setelah itu mesti dia berdiri sendiri. Karyawan untuk cari keluarga, nafkah, kata Syekh Yusuf Qardawi, darurat boleh. Anak mau melahirkan, istri yang lahir, anak lahir, istri melahirkan. Hamil sudah 8 bulan. Kerja tak ada, rumah kontrak, kredit. Oke, darurat. Tapi berusahalah. Nanti kalau sudah dapat, keluar. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, tak ada tuh darurat-darurat. Pokoknya resign, kata dia. Tapi saya condong ke Syekh Qardawi. Berkaitan hadis seorang teman bisa menyelamatkan temannya di neraka. Apakah ada syarat dan ketentuan pada hadis ini? Bagaimana jika teman tersebut salatnya masih jarang, Pak Ustaz? Mungkin di ruang tunggu itu agak dia kan nyari itu, dicarinya, disuruh-suruhkan Allah lah, supaya tak jumpa. Udah agak-agak lama, udah gosong-gosong sedikit, baru jumpa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi jangan dengan hadis ini orang yang tak sholat pede.
Kamu kenapa tak sholat? Nanti kita akan diselamatkan ustaz itu. Dicarinya kita insya Allah. Sering-sering aja SMS dia. Itu tak bisa. Karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka berusahalah supaya kita masuk ke dalam surga, masuk dalam kategori wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Digiring mereka menuju surga. Dibukakan pintunya, salamun alaikum. Jangan berharap kepada orang. Kenapa Ustaz sampaikan hadis itu? Saya mau menceritakan orang beriman tidak egois. Kan itu ceritanya tadi. Tajuk saya sampaikan itu kan supaya orang beriman tak egois. Bukan orang tak sholat minta selamat kan? Kenapa di akhirat banyak yang ingin kembali ke dunia untuk bersedekah? Kenapa sedekah? Karena pahala yang ditengoknya langsung dari sedekah. Belum lagi hari kiamat. Mati dia langsung nampaknya pahala sedekah. Kama tadi habbah satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu dia menengok, maka dia katakan, ya Allah hidupkan aku mau bersedekah. Itulah kenapa dia minta sedekah. Tak ada orang bilang, ya Allah hidupkan aku mau pergi haji. Ya Allah hidupkan aku lagi, aku mau bangun masjid. Karena pahala bangun masjid nanti di surga. Tapi ketika orang tadi mati, langsung dia tengok tumbuh sedekahnya. Maka dia pun ingin, kalau kau hidupkan aku mau bersedekah. Maka yang ada duit sekarang bersedekahlah. Mana kotaknya? Ada di pintu? Dari mana asal muasal pergi takziah membawa beras? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Meninggal Ja'far. Kata Nabi, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kamu mau datang, bawakan makanan. Innahu yusriluhum. Karena Ja'far meninggal, keluarganya sibuk bawakan makanan. Seelok-elok, serancak-rancak nyobana, awak bawakan nasi. Bapak, ibu, susah anak mati. Jangan susah. Nih kami bawakan nasi. Makan. Kami tak sanggup masak, Pak Ustaz. Kami bawakan ini beras. Bagus. Itu yang bagus. Jangan kita menyusahkan dia. Udahlah dia kematian. Datang pula kita bawa perut kosong. Pak, Bu, jangan ngutang. Nih, nanti malam bapak itu yang ngasih nasi. Makan besok siang, bapak itu. Ini bapak itu. Bapak ngasih apa? Saya ikut makan sama kalian. Apakah sah hukum akikah 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, pakai 1 sapi? 3 laki-laki, 1 perempuan, pakai 1 sapi. Menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih.